Dunia sedang dihebohkan dengan kasus KDRT. Bahkan di media sosial pun beredar tentang kasus KDRT. Kali ini saya akan membahas tentang penjual nasi goreng. Bersama saya, Najwi Kicep. Di sini saya sudah menghadirkan dua narasumber. Sebelah kanan saya ada Bapak Anto selaku pedagang nasi goreng. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Roni selaku pedagang nasi goreng mangkal. Ya, yang pertama saya akan pertanyakan pada kalian bapak-bapak ini. Pertama, awal penjualan, prosesnya, langkah-langkah menjual nasi goreng itu seperti apa, Pak? Ya, saya tanya dulu sama Bapak Anto. Dia aja dulu. Saya senior. Ya, saya mau bertanya, Pak. Nah, Terserah saya bebas mau bertanya sama siapa dulu. Sebenarnya sama aja, Ya. tanya siapa. Silakan Bapak Roni jawab. jadi begini Bu, untuk langkah awal kita pembuatan nasi goreng itu kita harus menyediakan cangkul. Kok cangkul, Pak? Karena saya pedagang nasi goreng keliling Bu. Kalau keliling gunanya apa ya, Pak, cangkul? Jadi kita lihat perjalanannya dulu Bu. Takut ada lubang nanti kita bisa digali-gali dulu biar bisa tutupin jalan-jalan yang itu. Saya nggak serius loh, Pak. Saya nggak bercanda. Ya saya serius bener. Nggak ada hubungannya, Pak, cangkul itu. Ya cangkul Nasi goreng apa? Ya Anda diam dulu, ini yang ditanya saya. Oh, iya. Anda diam dulu ya. Anda ini. Coba jangan pada ribut. Saya bertanya sama Bapak Roni, gimana awal penjualan prosesnya itu, Pak? Sebenarnya awalnya itu menyiapkan nasi goreng itu. Nasi goreng gak laku. Bapak Anda bisa diam dulu nggak? Saya sedang bertanya sama Bapak. Ya maksudnya dia ngomongnya tadi udah ngeganggu saya Bu. Ya tapi kan Bapak tidak berhak. Ini acara saya loh, Pak. Bapak diam dulu. Saya bilang Bapak diam. Ya saya diam. Diam, Pak. Ya diam. Pak bisa diam nggak, Pak? Udah. Oh, diam, Pak. Iya. Iya, Bapak diam. Lanjut. Awal Bapak masak, diam dulu, Pak. Udah. Oh, udah ya. Diam. awal masak nasi goreng. Bapak kan tahu saya juga apa ini tua. Coba, Pak, serius. Awal memasak nasi goreng itu siapkan wajan, siapkan minyak lalu dipanaskan. Salah. Pintar sekali. Itu salah. Menurut saya salah. Salah dari mana ya, Dia Pak? punya ide dari siapa? Dia membaca kamus Doraemon dari mana gitu kan? Ini harus Doraemon. Bapak ini memang lama-lama ya, Pak ya? Bukan nggak nyambung, saya mau meluruskan. Saya sekedar mau meluruskan bahwa dia itu salah. Pak, kenapa harus diluruskan? Kan nggak ada yang bengkok, Pak, di sini. Ya walaupun nggak ada yang bengkok, tapi kan kita seenggaknya memberikan saran juga kepada dia. Ya cukup toge aja, Pak, yang bengkok. Bapak jangan lurus-luruskan, Pak. Bengkok itu untuk toge aja, Pak. Ini- Bapak diam, Pak. Bapak Anto diam. Iya, diam. Sekarang kembali ke Bapak Roni. Bapak Anto diam dulu. Nah. Saya mohon Bapak diam, Pak. Udah. Iya, Pak. Iya. Iya, lanjut, Pak Roni. Panduan dari mana buku Doraemon? Iya, Pak. Jawab pertanyaan saya, Bapak Roni. Oh, iya. Iya. Tadi pertama Siapkan wajan, Wajan, terus? siapkan minyak goreng lalu Hmm. dipanaskan. lalu dipanaskan. Setelah itu Setelah itu ya kita Sekarang mau dipanaskan bagaimana Bu? Bapak Kalau tidak seperti- ada kompor gas, Bapak- ya kan menyalakan apinya dulu baru dipanaskan, itu yang benar. kok Bapak Anto jadi nyolot ya? Bukan masalahnya begitu, saya ngasih tahu yang benar Bu. Maksudnya biar tidak membohongi masyarakat. Bapak Anto diem dulu. Saya lagi bertanya sama Bapak Roni. Bapak Anto belum waktunya untuk menjawab pertanyaan saya, Pak. Tapi saya kebal teuing Bu nungguannya. Bapak bikin saya emosi dulu ya. Ayo lanjut Pak Anto, gimana Lah prosesnya? kan, sekarang nanya saya. Ini kan bagian Pak Anto. Bapak Roni diam dulu. Bapak Roni cukup diam. Diam. Siap. Diam saja Pak Roni. Udah. Oh udah diam ya. Oke. Lanjut. Jadi kan tadi saya udah menjelaskan. Tadi dari wajan, dari wajan, Oh. minyak goreng lalu dipanaskan. lalu dipanaskan. Setelah itu Dipanaskan pakai apa? Sedangkan dia tidak menyalakan kompor, tidak menyalakan gas. Bapak Anto dengar Setiap ya? penjelasan itu nggak harus semua retail, nggak harus. Oke, udah stop. Di sini emang banyak perbedaan. Setiap manusia itu pasti berbeda-beda, Pak. Iyalah, tapi Iya. perbedaan itu bukan beranggapan kita bermusuhan gitu. Ya kan kita nggak musuh, Pak. Kita baik-baik aja. Saya yang merasa musuh gitu pada dia Ya, itu gitu. sama Bapak sendiri. Kenapa harus memusuhi Bapak Roni? Jangan kalau bisa jangan. Kembali ke pertanyaan awal. Tadi apa? Wajan. Wajan. Oh, ke Bapak Anto. Udah, Bapak Roni diam. Bapak Roni diam. Ini prosesnya gimana sih? Nah, terserah saya dong. Acara saya. Kenapa Bapak yang Jadi komplain? yang mana dulu yang mau Iya, Bapak dipertanyakan? Anto silakan. Kalau kata saya Bapak Anto, ya Bapak Anto menjawab. Yang jelas saya. Bapak Anto diam dulu dah. Sekarang Bapak Roni. Ya. Setelah itu prosesnya apa lagi, Pak? Siapkan bawang merah, Bawang merah. bawang putih. Bapak Anto diam. Diam Bapak Anto. Saya udah diam Bu, saya udah diam. Udah diam. Ya tadi bawang merah.
bawang putih, lalu Pak? Dari mana datangnya bawang merah, bawang apa tadi? Bawang putih. Bawang merah, bawang putih kalau Anda tidak beli, Anda beli dulu pasar. Seharusnya Anda beli di pasar ini, baru dibawa untuk menjual. Setelah menjual baru langkah awal. Bapak itu terlalu berbelit-belit. Jadi setiap penjelasan itu tidak harus detail. Kan yang dituju oleh Simba ini dia Najui. Ya, Najui apa? Najui Kicep. Ya, Najui Kicep itu pertanyaannya tahap-tahap memasak nasi goreng. Proses nasi Iya. goreng. Pertama, siapkan wajan, Ya, siapkan minyak, lalu dipanaskan. Nggak harus dijelaskan itu kompor dinyalain lah apa. Ya kan ini kan harus tidak ada pembohongan antar publik gitu kan. Tidak ada pembodohan. Gitu. Sebentar. Kok saya jadi pusing ya? Saya yang bertanya tapi jawaban bapak-bapak ini nggak masuk akal. Ya udah saya bertanya. Oke, prosesnya tadi Bapak Roni sudah. Sekarang Bapak persilakan. Jadi Dijelaskan. proses pertama itu kita harus membeli alat-alat yang harus kita sediakan. Sediakan ya. Contoh Iya. ya. Kita harus beli alat masaknya dulu. Iya. Atau gerobaknya lah, sebelum gerobaknya dulu kita Iya. beli buat serangkaian mungkin biar agak bagus kelihatannya gitu, Oh, ya iya, kan? iya. Biar si peminat itu konsumen melihatnya, wah ini loh. Karena Menarik saya ya, Pak, udah ya, merasakan menarik. bahwa Iya. pedagang nasi goreng yang paling laku saya gitu kan. Iya. Oh Bapak tadi sekali ya Pak? Emang kenapa? Ya karena jelas. Oh, jelas. Saya setiap Iya, hari, iya. setiap Oke, hari, Pak. setiap Iya. penjualan itu selalu habis. Selalu habis. Habis itu Pak. Saya kasih kepada orang-orang. Ya tentu saja habis Bapak kasih. Tapi pada beli. Ya enggak lah. Kok enggak sih Pak? Enggak, karena saya orang yang baik gitu kan. Nah ini masalah bukan baik atau enggak Pak. Ini masalah Bapak dagang tapi Bapak kasih bukan dagang. Kan kita terus promo dulu pertama ya kan. Oh, promo, oke, Jadi baik, promo dulu baik, kita baik, kasih ya. ya kan. Masuk akal. Kedua baru kita jual ya kan. Tapi alhamdulillah setelah saya penjualan karena saya selalu laku gitu kan. Tapi saya tidak pernah menjual secara habis. Oh secara habis. Ya paling saya menjual 1 atau 2 piring yang saya jual. 2 piring. Kalau saya habiskan semua besok saya mau dagang pakai apa gitu. Nah ini nggak tahu trik marketing seperti ini. Iya. Yang dijual 2 piring, yang dikasih banyak. Itu promo loh, yang dikasih itu saya bilang promo tadi. Anda tidak mendengar. Saya bilang promo itu promo. Pak untungnya dari mana ya Pak? Untungnya kita yang Untungnya jualan. nggak rugi itu. Untungnya kita berjualan. Yang penting kita setiap hari ada pembeli gitu kan. Oh. Saya keliling dapat 2 ini langsung saya pulang. Langsung pulang. 2 piring saya langsung pulang. Karena saya kalau misalkan dihabiskan semua saya besok bingung mau jualan pakai apa, nasinya habis gitu kan. Nah ini nih yang aduh ini keblinger ini tukang dagang kayak begini keblinger Pak. Bapak harusnya habiskan dulu jualannya. Nanti kan Bapak dapat untung, nah untungnya itu. Sorry, IQ-nya beda dengan saya. Wah, Apa? IQ itu apa Pak? IQ itu aki-aki kan kayu. Itu pantun Pak. Ini IQ itu ya IQ itu apa Pak? IQ itu semacam kayak apa ya? Nanti pemirsa juga bakal tahu IQ itu apa. Nanti pemirsa yang bisa jawab. Iya, oke, baik. Ini pertanyaan pertama adalah proses atau tahap-tahap cara penjual nasi goreng. Nah, pertanyaan kedua ini adalah kesulitan. Dalam kesulitan penjual nasi goreng itu pasti ada ya. Entah itu mangkal, entah itu keliling atau mangkal. belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai tentang permasalahan pembuatan. Pembuatannya Kita belum memakai selesai. Oh iya, ini Bapak sih kebanyakan ngomong, jadi saya pusing Pak Dia tuh jadinya. kebanyakan beli berbagai. Kalau saya udah menjelaskan persiapannya wajan, minyak, bawang putih, bawang merah dan lain-lain. Apa yang dia jelaskan dari tadi? Nah, Bapak diem dulu. Nah, sekarang saya lanjut dari bawang merah, bawang putih itu selanjutnya itu apa lagi? bawang merah dan bawang putih itu kira-kira berapa butir? Secukupnya kalau 1 porsi. Nggak bisa begitu, Bapak harus tahu. Jangan pakai secukupnya. Maaf, mohon maaf ini maaf. Apakah 2 kilo atau 4 kilo gitu kan? Pak, diam dulu Pak. Aduh, yang posisi di sini siapa Pak? Yang Ya, banyak nanya ke Bapak saya. Ibu Nadwi lah. Iya, lagi apa Maksudnya, lagi Bapak? Nadwi. Iya, betul. Jangan lupa Anda. Saya serius di sini. Di sini tuh nggak ada yang bercanda ya. Ini Coba saya bisa untuk mendengarkan Bapak Roni dulu Iya, untuk iya. posisi pedagang mangkal ini. Mangkal, iya coba. Dari bawang merah, bawang putih dilanjut lagi. Lalu ditumis, setelah minyak panas ditumis, setelah ditumis langsung siapkan 1 butir telur. Oh tapi nggak pakai cabai berarti ya Pak? Kan di situ banyak telurnya. Kenapa harus persediakan? Kalau Anda menyediakan 1 butir telur, berarti yang lain nggak pakai telur dong. Itu kan banyak di situ. Setiap Sediakan
50 telur dan kita ambil satu untuk Pak Anto, aduh, Pak Anto diam dulu. Pak Anto tuh belum ditanya sama saya, Pak. Jadi kalau Ini saya kan Mbak Najwi apa? Najwi kecil. Kicap. Mbak Najwi Kicap ini bertanya masalah tahap memasak nasi goreng. Nah, Bapak Anto diam dulu, Bapak. Satu porsinya itu, setiap satu porsi nasi goreng itu pasti ada satu butir telur yang Itu Bapak disiapkan. Anto diam dulu. itu Bapak sudah Anto sudah diam dulu. kasih tahu pada saya udah tahu udah paham. Tidak Saya harus bukan kita nasi goreng, kok. menjelaskan, kita mendisplay semua telur beberapa, satu biro lah. Itu kan tergantung pembelian, Pak. Telur itu dia pakai satu butir telur, berarti itu yang beli satu. Bapak tahu nggak sih, Pak? Aduh, kayaknya bikin emosi banget sih Bapak Anto. Nanti kan satu butir telur, terus Ya untuk satu porsi. satu porsi. Iya, itu tadi pertanyaan saya nggak pakai cabai. Tergantung pemesan. Jika Oh. pemesan ingin pedas, pakai cabai. Kalau tidak pedas, ya tidak pakai cabai. Oke, setelah itu Pak. Ya setelah itu masak seperti biasa. Masak, tuangkan nasi, aduk merata. Itu tuangkan itu nasi apa air pak? Dituangkan. Seharusnya bapak bukan dituangkan tapi dikeduk. Bahasa apa ya Pak tadi Pak? Di kentong itu ya dikeduk. Apa sih Bapak Anto? Bapak Anto belum saatnya saya bertanya sama Bapak Anto. Tapi dia salah ngomongnya. Iya, tapi sabar dulu Pak. Tuangkan nasi. Jangan sampai membohongi publik. Atau taburkan nasi. Tidak ada yang membohongi publik, ini dia prosesnya Bapak, mungkin prosesnya beda, tapi nanti dulu Bapak penjelasannya setelah saya tanya Pak. Saya belum bertanya sama Bapak. Ayo lanjutkan. Tuangkan nasi, terus Tuangkan nasi untuk satu porsi, lalu aduk merata. Ya, lalu ditaburkan dengan penyedap rasa, iya, penyedap rasa. kecap. Nah saya sampai tanya kepada bapak, maaf ibu Najwi, saya boleh bertanya sebentar. Iya. Najis siapa coba? Najwi Kicap. Iya, harus panjang ini. Lengkap. Itu kan penyedap rasa. Takaran apa gimana? Ya takaran dong, untuk satu porsi. Untuk satu porsi kira-kira berapa? Dia hitungnya per gram, bisa 1 gram atau 1 sendok makan atau setengah sendok makan. Terus saya Itu salah itu, menurut saya salah. Iya, menurut Bapak Anto. Itu kalau kita mau masak nasi, ya mau menggoreng nasi, itu harus tahu berapa butir yang kita masukkan ke dalam kayak kenceng gitu kan. Ada Masalahnya Pak, ini penyedap rasa itu nggak bisa dihitung dengan butir. harus begitu dong. Jangan asal kita membuat. Oh. Kalau asal membuat aja itu kita bakal. Iya. Itu semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Saya untuk paham, membuat ini Bapak nasi detail goreng. banget ya sampai Iya. butiran itu dihitung Jadi Pak. kalau nasi itu 3.341 butir, itu harusnya dikasih penyedap rasanya adalah 44.322. Oh, sudah dicatat ya Pak ya? Iya. Jadi Bapak hafal. Oh iya. Di 432 butir. 22 kapsul. Detail banget ya. Iya. Jadi kalau saya pesan nasi goreng sama Bapak, mungkin jadinya 5 atau sampai 6 hari ya Pak ya? Enggak, makanya 1 hari itu selesai. Makanya kenapa saya berdagang jualan? Saya cuma untuk 2 porsi. Gitu kan. Itu karena karena kesulitan- di situ kesulitan di sini. Oh, Bapak Tapi itu- menurut saya bukan kesulitan, itu hal. Itu proses ya, Pak, ya? Itu proses. Karena Proses, ya oke. pedagang itu harus ada proses. Oke, baiklah. Jangan lupa tuh ya. Dalam satu porsi itu nasi 3.341 butir itu harusnya dikasih sasanya 4.322 kapsul. Ini versi penjelasan proses dari penjual. Jadi kita harus menghitung dulu itu. Oh, iya. Oh, jadi harus dihitung dulu ya, Pak? Apa nggak pakai ini Pak, kaca pembesar gitu Pak? Itu salah. Kalau kaca pembesar itu mata yang udah dikurang-kurang ini ya. Kalau saya mata masih bagus. Oh, masih normal Masih ya, Pak? normal Oh, ya iya, kan. iya, iya. Ini dia salah. Ini aduh baca kamus gimana tuh untuk pemasakan nasi goreng. Iya, seperti iya. itu. Lanjut Bapak kami setelah itu. Sebentar saya mau Nah, nanya. nah, Sebentar, untuk masalah api pun kita harus tahu api, ya kan? Betul. Jangan sembarang kita cek api, buak gitu kan? Oh, iya. Enggak. Hmm. Napas api di saat lagi besar itu kita boleh aduk lang. Nah di saat api kecil, nah kita bisa rehatin sebentar. Oh gitu. Ada rehatnya dulu. Oh, ada rehatnya, Pak. Biar dia agak tutung Oh. sedikit lah gitu kan. Oh, ada tutung. Ya kan wangi-wangian Iya, tutung iya.
lebih enak lagi. Iya, iya, oke. Itu proses Bapak Anto ya? Iya. Jadi benar-benar detail banget ya itu sangat. Makanya saya laku, Pak. Oh, laku banget ya? Laku. Laku ya? Laku. Oh, dengan penjualan satu hari itu 2 porsi. 2 porsi saya Oh, setiap laku hari. sekali ya? Karena Setiap saya hari? kalau misalkan menjual semua itu besoknya saya bingung mau jualan apa. Oh gitu ya Pak. Oke baik, itu versinya dari Bapak Antono. Sekarang kembali sama Bapak Roni yang masih dalam pertanyaan proses pembuatan nasi goreng. Ya setelah itu apa lagi Pak? Dari penyedap rasa terus? Penyedap rasa kita aduk rata, kita kasih kecap pemanis. Kecap pemanis. Ditanya dulu, Pak, si konsumen ini doyan pakai kecap atau enggak gitu kan? Kan ada konsumen yang doyan enggak, ada yang doyan ada yang tidak gitu kan. Oh, gitu. Bapak Permasalahannya gini Pak, ini kan tujuan pertanyaan dari Simba Najwa Kicep ini. Najui, maaf. Iya, Najwa Kicep ini tahap memasak nasi goreng, bukan mempertanyakan bagaimana pengunjung mempertanyakan pedas enggak, pakai kecap enggak. Itu Iya. berbeda pertanyaan. Nah, sekarang saya nanya lagi. Bapak membuat nasi goreng kalau tidak ada yang mesan, Bapak buat siapa? Buat Bapak sendiri gitu. Ini sedang menjelaskan Bapak Anto. Ini sedang menjelaskan proses Tapi harus pembuatan. jelas, harus jelas. Ya kan kita masak nasi goreng buat siapa dulu? Kita pertanyakan dulu itu nasi goreng pakai kecap atau enggak gitu kan? Masalahnya ini bukan masalah penjual atau pembeli, ini itu sedang menceritakan, menjelaskan tentang proses pembuatan nasi goreng Bapak Anto. iya saya paham, itu saya paham. Saya orang intelek, saya orang jago. Jadi nggak usah dikasih tahu Bahasa lagi. Bapak Anto ini hebat sekali. Udah Bapak, silakan dilanjut. Jadi Kecap manis. kecap manis. Setelah itu diaduk rata kembali. Oke. Nah, udah langsung dibungkus. Buat siapa? Nah, saya bertanya buat siapa itu? Bukan masalah untuk siapa Pak, ini tentang Sayang dong Pak, Bapak sudah membuang makanan yang Bapak sudah- Anto coba. Saya sedang mempertanyakan proses pembuatan. Bukan itu nasi goreng dibungkus itu buat siapa ya? Nanti kalau dia mempraktekannya di lapangan ya pasti untuk pembeli, Saya Pak. nyesel masuk ke program ini, saya nyesel. Itu saja bisa begitu, Pak. Tadi tidak setujuan. Pemikiran itu tidak sama dengan saya. Namanya manusia itu beda-beda pendapat. Saya paham. Iya. Setiap manusia itu pasti berbeda pendapat. Tapi pendapat saya itu paling benar loh. tukang Menurut nasi Bapak goreng tapi apa benar. itu. Iya betul, pendapat Bapak benar, belum tentu yang lain. Bapak harus menghargai pendapat Bang Roni, pendapat saya. Tapi itu kan menurut versi Bapak itu pendapatnya benar, tapi menurut saya itu nggak benar, Pak. Benar. Ini terserah Bapak ini. Oke, kembali setelah nasi goreng dibungkus. Dibuang kan? Nggak ada dibuang makan. sih, Pak? Kok dibuang sih, Pak? Terus gimana itu kan? Ya, ini kan prosesnya udah dibungkus ya. Ya mau- udah sampai situ ya udah itu Oke, untuk ya selesai. satu porsi Udah udah. satu porsi. Oke, itu penjelasan dari Bapak Roni pemirsa yang menjelaskan gimana prosesnya pembuatan nasi goreng. Nah, sekarang saya tanya kembali kepada Bapak Anto. Yang dari tadi sebelum ditanya dia itu udah ngecapak aja. Nah, sekarang saya Sampai sekarang mana penjelasan dari dia? Sebentar. 33.341. Pak Anto saya belum menanyakan apa. Saya belum menanyakan apa sudah menjelaskan. Sebentar, saya akan bertanya dulu. Oke, Bapak Anto, silahkan jelaskan proses pembuatan nasi goreng menurut versi Pak Anto sebagai pedagang penjual nasi goreng keliling. Coba. Jadi saya membuat nasi goreng itu kalau ada yang pesan. Ya, saya tahu ada yang pesan, tapi ini maksudnya prosesnya Pak, proses pembuatan nasi Saya mau goreng. proses pembuatan juga kalau tidak ada yang pesan, saya mau proses apa? Mbak, lihat. Ini salah tadi kan salah. Dia dibungkus sudah selesai, tapi pembelinya nggak ada, konsumennya nggak ada. Berarti kan salah. Paling benar. Aduh Bapak, saya dapat narasumber seperti ini 10 aja udah saya mati di tempat kayaknya pemirsa. Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih Pak? Ya kan saudara Nah, bukan. Bapak salah itu Pak. Kenapa? Kenapa nggak apa-apa kalau saya mati di tempat? Ya kan saudara bukan apa bukan. Ini adalah tindak KDRT nanti Pak masukin. Emang Anda istri saya. Jadi, tapi Bapak, saya kembali lagi ke topik pertama yang saya tanyakan proses pembuatan nasi goreng. Prosesnya Pak. Coba Nah, awal. sekarang gini aja, Mbak Najwi ini harus pesan dulu, baru saya jelaskan. Harus pesan dulu. Iya, harus Harus pesan dulu. seperti itu kan harusnya. Iya, coba udah kita ikutin tadi. Tinggal Daripada dijelaskan. acara saya bubar gara-gara orang ini, oke. Saya pesen nasi goreng satu Pak, prosesnya gimana? Kalau satu kayaknya kurang. Bapak itu banyak maunya ya Pak ya? Enggak kan, kalau misalkan satu tanggung. Ini kan kita ngobrol-ngobrol ini udah agak lama banget. Ini udah membuang waktu saya untuk berjualan. Jadi ibu kalau mau pesan satu itu belum yang satu ini nggak ada yang beli nantinya.
Oh jadi karena target Bapak itu sehari Sehari dua dua, porsi ya? iya, dua porsi, iya. Oke, saya pesan 2 Pak. Oke. Cara apa prosesnya? Proses pembuatan nasi gorengnya Pak? Proses pembuatannya kita nanya dulu kepada si konsumen. Kok nanya sih? Ya maksudnya Lama. dia dong. Oh, iya. Oke, jangan pakai emosi. Saya dari tadi aja pas dia ngomong, saya nggak Iya, diam sudah gitu diam. kan. Diam. Pak Roni harap diam dulu ya. Saya mau mempertanyakan. Oke, prosesnya gimana? Saya pesan 2 Pak nasi goreng. Prosesnya gimana Pak? Proses mesen 2. Jadi begini, kalau misalkan Ibu Najwi mesen 2, saya layani ya kan. Iya, Pak harus dilayani karena saya pembeli Pak. Saya sudah memesan. Iya, prosesnya. Yang jadi pertanyaan itu secara langsung duitnya Pak ngutang Bu. Jadi kita harus tahu juga gitu kan, apakah Ibu mau ngutang Ya, atau jelas-jelas mau temu. kontan gitu. Pak, saya kan bilangnya beli bukan ngutang Pak. Jadi gini Bu, Bapak uang bikin itu saya emosi juga ya Pak. uang itu tidak bisa kita gimana ya namanya, orang bilang itu uang kita tidak, karena tidak apa sih, tidak bersuara gitu. Oke. Pak, saya beli nasi goreng 2 Pak. Saya kontan Pak. Ya kalau bilang konten tuh gampang Bu, Iya. tapi nggak ada buktinya saya nggak bisa. Banyak Bu penipuan yang sudah terjadi, ya kan. Nanti Ibu beli, oke saya beli, tapi ternyata Ibu nggak megang duit, itu sama aja penipuan Pak, Bu. Jangan membawa Pak, publik Bu. Pak, ini acara saya sedang mempertanyakan tentang penjual nasi goreng. Ya saya akan memberikan penjelasan untuk durasi. cara bagaimana membuat nasi goreng. Tapi kalau nggak ada yang beli saya nggak bakalan. Kan saya udah beli Pak, saya udah bilang. Nah beli. sekarang Ibu mau beli, Ibu nggak ada uangnya, itu sama juga Ibu. Oh, jadi pakai uang gitu? Iyalah. Pakai Kalau uang? misalkan Ibu nggak ada uangnya maka saya tidak jadi. Satu untuk porsinya membuat- berapa Pak? Satu porsi 3.000. 3.000 aja Pak. 3.000. 3.000. Jangan beli dulu deh saya 3.000. Oke, saya beli 3.000 itu satu butir ya, satu butir nasi. Jadi satu porsi nasi goreng Bapak itu ada berapa butir Pak kira-kira? Itu ada 4.322.000 butir. 4.322 butir. butir. Dikalikan dengan 3.000 berapa itu harga sebungkus Pak? Segitu. Nasi goreng anak SD. Ini apa nih anak SD? Dia bawa SDM. Ini bawa SDM itu udah nggak masuk akal. Enggak, aku jadi saya yang pusing. Aduh, ini maksudnya kan acara saya sedang mempertanyakan proses penjualan nasi goreng. Kenapa lari-lari ke pembeli? Udah pembeli pemesanan minta duit dan katanya harganya 3.000. Kata saya murah. Ternyata 3.000 itu per butir ya Pak ya? Iya 3.000 per butir. Nah, sekarang saya sabar Pak Roni sebentar. Saya akan mempertanyakan pertanyaan yang kedua untuk kalian berdua, yaitu kesulitan Pak. Kesulitan dalam penjualan nasi goreng. Silakan untuk Bapak Roni. Bapak mau harus begitu. Saya di sini hostnya, terserah saya dong mau Saya ke Bapak dulu. udah capek menjelaskan. Ya, karena Bapak belum karena ditanya. Ibu Iya. dan- Iya, Ibu dan- oke Pak, baik. Bapak sebelum saya tanya aja udah ngecaprak aja Pak. Ya, karena saya menjelaskan secara benar. Oke, ini yang pertanyaan kedua dari saya, yaitu adalah kesulitan dalam cara berjualan nasi goreng. Oke Bapak Roni, kembali ke Bapak Roni, gimana cara menghadapi kesulitan itu pasti ada nih Pak ya kalau Banyak, jualan ya kalau Pak? dia pasti banyak. Ada. Iya ada Pak. Empat. Bapak diam dulu Pak, ya nggak usah ngomong. Enggak, saya udah tahu banget. Iya, tapi jangan begitu. Iya oke. Pak Roni silakan jelaskan kesulitan itu apa aja Pak? Keliling gimana coba? Iya Bapak Roni fokus sama pertanyaan saya. Ya. Ya. Apa ya? Iya, Bapak nggak nyimak pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya itu kesulitan dalam menjual nasi goreng itu apa, Pak? Kesulitannya mungkin dari kalau lagi sepi. Oh, itu udah pasti ya, Pak ya. Namanya jualan kadang laris, kadang laku, Tiap kadang hari enggak sepi, ya. kan? Bapak Anto diam dulu, Jelas. tidak diminta untuk bicara, Pak. Bapak di sini suruh diam dulu, Bapak diam. Ya, lanjut, Pak Roni. Ditanya ngerocos. Iya, udah Bapak Roni fokus sama Tapi kan pertanyaan. Bapak kan salah. Bapak Anto coba. Tadi Bapak Said Bapak salah. Anto diam dulu, diam. Iya kan? Dia Diam tidak dulu. tahu rasa Bapak Anto sepi. bisa diam nggak? Diam Iya. dulu Pak, ini acara saya Pak. Iya, Bapak diam tahu. dulu. Ya oke, lanjut Bapak Roni, fokus dalam pertanyaan saya tadi, kesulitan nasi goreng apa? Bapak jangan tertawa gitu. Iya. Apa kesulitannya Pak? Kesulitannya ya gitu di saat lagi sepi atau Sepi, ramai rame. ya suka dukanya lah. Kan kalau rame nggak sulit itu Pak, berarti dong. Menguntungkan dong kalau itu salah. Oh iya, untuk masak sih kesulitannya kalau lagi banyak pelanggan. Oh, keteter ya, mungkin. Oh banyak iya. yang- Satu orang misalkan mesennya 5 Sombong. porsi. Banyak orang keteteran. Iya, Gua lihat di jelas makanan dong. dulu aja. Nggak pernah ada yang Mangkal. beli. Ini kok Bapak
Bapak Anto Daripada tadi- Saya sering lewat tuh ke pangkalan dia, sering lewat ke pangkalan dia. Saya itu nggak pernah ada yang Oh, Bapak beli. melihat Melihat secara langsung, walaupun nggak ada bukti gitu. Oh. Karena saya waktu itu nggak pegang HP. Saya Emang di sana nggak ada pegang CCTV gitu Pak? Tersembunyi CCTV gitu? nggak pakai CCTV saya. Oh, nggak bisa. Nggak pakai. Oh, nggak pakai, iya. Karena saya meyakini bahwa diri saya itu benar. Oh, selalu benar ya Pak ya? Benar. Oke, itu menurut versi Bapak. Oke, lanjut Pak. Ini udahannya kapan ya kira-kira ya? Udahannya nanti kalau udah semua beres ya. Nah, ini cuma ada 2 pertanyaan Oh, sebenarnya. iya, iya. Dari proses penjualan atau pembuatan nasi goreng sama kesulitannya. Nanti Bapak belum saya tanya. Coba lanjutkan. Ya, itu paling Kesulitannya tadi masalah ramai, masalah sepi ya. Kesulitannya sama masak ya. Tetapnya masak banyak ya pesan gitu. satu pelanggan kadang 5 porsi 6 porsi. Oh. Paling itu aja kesulitan. Kesulitannya, oh pasti capek banget dong ya Pak. Oke, kembali sama Bapak Anto. Bapak Anto kesulitannya apa ya? Saya kesulitannya kalau ada penjual nasi goreng itu di saat banyak yang meminta foto sama saya. Itu saya viral. Viral. Viral kalau dalam hal apa Tetangga ya? saya pada tahu saya semua, keluarga saya berikut tahu saya semua. Iya, Karena iya, saya jelas. viral. Setiap saya jualan itu, kalau bang sini bang ngajak foto. Oh gitu ya Pak, Iya. itu kesulitannya Pak. Pas dia datang ke saya sebelum beli nasi goreng ya, dia datang ke saya, Pak foto. Lagi saya fotoin. Oh jadi nggak foto sama Bapak? Ada yang minta foto. Gitu. Oh jadi minta difotoin aja? Nah. Oke, Bapak pede sekali, oke. Ya terus kesulitannya apa Pak? Selain minta foto, minta Saya tidak ada kesulitan karena saya apa ya? Kita Jelas. tahu semua, nggak kayak Gimana mau pangkalan sulit kayak orang gitu. jual 2 porsi? Karena saya juga pernah mengalami waktu dagang nasi goreng itu pernah saya ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang? Ya, Oh, terus ini ditabrak dari belakang. ditabrak dari belakang tuh mobil, motor atau apa Pak? Sama gerobak saya gitu. Pas saya dagang, Bapak, maaf bisa. Saya gimana ya? Saya udah tahan untuk kejauhan. Maksudnya apa ya? Ditabrak dari belakang sama gerobak saya itu. Astaga. Oke pemirsa, sampai di sini dulu acaranya untuk ini narasumber sangat luar biasa. Pakai tepuk tangan untuk kalian berdua. Oke. Saya sudahi wawancara untuk narasumber saya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Anto. Semoga dagangannya laris terus dengan 2 porsi sehari, dan Bapak Romi juga Terima kasih. semoga selalu laris terus. Amin. Sehat semuanya apa ya. Masih kembali bersama saya nanti di lain kesempatan dan dengan topik-topik yang berbeda lagi setelah ini. Oke, bersama saya Najui Ijen dan Anto dagang nasi goreng keliling. Dan Roni pedagang nasi goreng pangkal. Matiin kata.